Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik, Allah selalu ada untuk kita. Dan selayaknya kita mengucap syukur atas semua kemurahan, belas kasihan, dan kebaikan Tuhan lewat ibadah dan pelayanan pada petang hari ini atau pada malam hari ini. Biar ucapan syukur selalu keluar dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Yesus kami puja. Dan saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan kesungguhan hati. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Tegak kami ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tegak dan dipuji, sembah dan puji lu di tatamu, sembah dan puji lu di tatamu, sembah dan puji lu di tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji lu di tatamu. Amin. Sembah dan puji lu di tatamu, sembah dan puji lu di tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tegak kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja,
Inilah pengakuan kami malam hari ini Tuhan. Engkaulah Yesus dan Raja kami Tuhan. Bahkan kami layak menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Karena Engkau patut menerima kemuliaan, kebesaran hanya bagi Engkau Tuhan. Layakkan kehidupan kami untuk kami bisa mempersembahkan yang terbaik, bahkan yang terindah untuk kemuliaan dan kebesaran bagi malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, sucikan dan kuduskan kehidupan kami untuk kami lebih sungguh-sungguh menghargai akan korban yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Sidang jemaat-Mu Ebenezer kami serahkan dalam tangan-Mu, biar lewat ibadah PA ini kami bisa merasakan kemurahan Allah, kebesaran Allah tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih atas firman pengajaran yang sudah Engkau siapkan bagi kami, biar itu menjadi yang terutama di dalam kehidupan kami. Kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang ada di rumah, biar lewat kemurahan, kebajikan dan belas kasihan Allah, lewat kesempatan yang ada kita pergunakan dengan baik. Walaupun kondisi di luar sana tidak memungkinkan, biar kita tetap berharap kepada Dia, karena Dialah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Nyanyian kemenangan. Dan pembintaan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Karena tak dilemparkannya para pendakwa kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin. Dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang keselamatan dan kuasa dan pembintaan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pembintaan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita, oleh darah anak domba. Katakan oleh kesaksian kita, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Sekali lagi, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah
kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan kita untuk selama-lamanya. Karena Yesus patut ditinggikan dan diagungkan. Puji nama Tuhan. Itulah pengharapan kita jika kita berharap sungguh kepada Dia. Dia janji akan memelihara kehidupan kita. Bahkan yang mustahil bagi manusia, Allah mampu menyediakan bagi kita. Ku nyanyi haleluya. Kita siapkan hati kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan lembutkan hati dengan kerendahan hati. Hanya firman-Lah yang terutama dalam kehidupan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau berfirman. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa haleluya. Sekali lagi saya mengundang sidang jemaat yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Kita pujikan dengan kesungguhan hati. Hanya Dia. Haleluya, haleluya. Bapa, Ku datang menyembah. Bapakku datang. Amin. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Ada bagiku. Ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Kau besertaku. Tak usah ku bimbang. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas. Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia. Sidang jemaat yang di rumah, mari berangkat tangan semua, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. ajaib perkasa Kekuatan, ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Amin. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
kami, inilah penyembahan kami, inilah kemuliaan bagi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Berkata perbuatan di hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah dari mulut kami hanya timbul nyanyian ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sudah baik bagi kami, sudah menebus kehidupan kami, bahkan mau menyempurnakan kehidupan kami. Itu sebabnya kami sangat butuh firman-Mu yang bisa menyucikan, mengubahkan sampai menyempurnakan kami, bisa menolong kami, bisa menghibur. Oh Tuhan, terima kasih sampai Engkau datang kembali kedua kali, kami bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua dimanapun kami berada, di daerah Mojokerto Tuhan semua, dengan urapan yang sama untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Kau sanggup untuk mengubahkan, menolong, sampai menyempurnakan kami semua. Terima kasih, dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, sidang jemaat, dan setiap detak jantung kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat apapun juga, roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati, orang-orang mati yang mati dalam Yesus, dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kita berbicara tentang penghakiman atau penghukuman Tuhan, maka di penghakiman, penghukuman sampai ayat 10 sampai 11 itu adalah sampai di neraka, api yang kekal, lautan api yang kekal selamanya. Kemudian 12-13 ini siapa yang tidak masuk dalam penghukuman, penghakiman atau penghukuman Allah. Tidak binasa selama-lamanya, tetapi hidup kekal dalam kerajaan surga, kekal selamanya. Nomor satu yang penting adalah iman kepada Yesus, kemudian ketekunan orang kudus, dan menurut perintah Allah, iman, pengharapan, dan kasih. Jadi orang-orang Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang meningkat rohaninya sehingga memiliki iman, pengharapan, dan kasih sampai kesempurnaan. Sudah diterangkan. Kemudian ayat 13, siapa yang bebas dari penghukuman? Orang-orang yang mati, meninggal dunia, tapi di dalam Yesus. Orang-orang yang mati di dalam Yesus. Orang yang mati di dalam Yesus. Ya, Tuhan tolong kita semua. Pada yang lalu, Bible Study yang lalu kita mendengar orang yang mati itu ya orang yang selama hidupnya
percaya kepada Yesus, beribadah kepada Yesus. Percaya, beribadah sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Selama hidupnya percaya dan juga saudara, selain percaya juga beribadah kepada, seperti yang diperjuangkan Rasul Paulus. Sekarang saudara, siapa orang yang mati di dalam Yesus? Yaitu orang yang saudara, orang yang mati di dalam Yesus adalah orang yang memandang, orang yang 1 Yohanes 2, 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes 2 ayatnya, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, hidup dalam Yesus, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Jadi hidup seperti Yesus hidup. Jadi itu orang yang disebut orang yang mati di dalam Kristus adalah orang yang hidup seperti Kristus sampai garis akhir. Hidup seperti Kristus sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia atau sampai kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Itu atau sepanjang hidupnya, hidup di dalam Yesus sepanjang hidupnya, hidup di dalam Yesus sepanjang hidupnya. Ya, semoga kita bisa mengerti ini. Kita akan belajar hidup seperti Yesus hidup, itu ya. Bagaimana itu di dalam Matius pasal 22, Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 41 mulai. Matius 22 ayat 41 mulai. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka, anak Daud, anak manusia, Raja Daud. Terus 43, katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan Roh Kudus dapat menyebut dia Tuhannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kaki. Ini orang yang hidup seperti Yesus hidup selama hidupnya, yaitu orang yang memiliki pandangan rohani kepada pribadi Yesus sebagai Mesias. Sebagai Mesias, itu saja pribadi Yesus sebagai Mesias. Dia anak Daud, manusia, tapi dia adalah Tuhan. Nah itu Mesias yang diurapi. Mesias itu yang diurapi. Ya, siapa yang diurapi? Saudara, Yesus sebagai Mesias yang diurapi. Nah itulah Mesias yang diurapi adalah Raja. Raja Daud itu diurapi. Ini anak Daud, berarti Raja di atas segala raja. Ya ini. Jadi orang yang memiliki pandangan rohani kepada pribadi Yesus sebagai Mesias, saudara, yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Mesias itu yang diurapi. Siapa yang diurapi? Raja. Nah, itu Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Siapa yang diurapi? Imam. Yesus adalah imam besar. Jadi Yesus adalah Mesias sama dengan Yesus adalah imam besar dan Raja segala raja. Yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Ini orang yang hidup seperti Yesus hidup. Orang yang memiliki pandangan rohani, yaitu pandangan yang hanya tertuju kepada Yesus sebagai imam besar, Raja segala raja yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Itu dia bisa hidup seperti Yesus hidup. Matanya cuma melihat Yesus itu sebagai imam besar, sebagai Raja segala raja yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Nah, praktek sehari-hari, bagaimana orang yang hidup dalam Yesus, orang yang memandang Yesus sebagai imam besar, Raja segala raja, yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Nomor 1, kita harus menjadi imamat rajani. Kita harus menjadi imamat rajani, imam-imam dan raja-raja. Kita harus menjadi imamat rajani, imam-imam dan
raja-raja. Imam adalah seorang yang suci. Imam itu sama dengan seorang yang suci, yang benar atau suci. Orang yang benar atau suci. Bukan orang pandai bodoh, kaya miskin, bukan. Orang yang benar atau suci dan suci. Orang yang memangku jabatan pelayanan dari Tuhan, itu imam. Orang yang memangku jabatan pelayanan dari Tuhan. Ada jabatan gembala, ada jabatan rasul, nabi, ada penerima tamu, ada tim doa, semuanya menerima jabatan itu ya. Itu imam. Dan imam adalah seorang yang beribadah melayani Tuhan sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, itu sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Ini hidup seperti Yesus hidup. Kita menjadi imam dan raja. Imam seorang benar, suci, seorang yang beribadah melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Raja sekarang, Mazmur 20 ayat 7 dan 10. Mazmur 20 ayat 7 dan ayat yang ke-10. Sudah ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya itu, ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Jadi raja adalah orang yang menang. Orang yang menang. Itu saudara ya, orang yang berkemenangan. Itu raja, orang yang berkemenangan. Nah, jadi mengapa kita harus jadi imam dan raja, imam yang berkemenangan? Mengapa kita harus menjadi imam dan raja, imam yang berkemenangan? Sebab Tuhan ya menghendaki seorang hamba Tuhan yang menang atas dosa, tidak dijajah oleh dosa. Tidak dijajah oleh dosa. Menang atas tantangan rintangan oleh kekuatan Roh Kudus. Nah, itu menang atas dosa sehingga tetap hidup benar, suci. Menang atas tantangan rintangan oleh kekuatan Roh Kudus sehingga saudara tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tetapi tetap setia beribadah melayani Tuhan. Beribadah melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Nah, doanya dijawab. Maka kita menjadi rumah doa. Jadi imam dan raja itu menjadi rumah doa. Doa kita selalu dijawab oleh Tuhan. Doa kita selalu dijawab oleh Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Lalu siapa yang layak menjadi imam dan raja? Siapa yang layak menjadi imam dan raja? Ya, siapa yang layak? Keluaran 19 ayat yang ke-6. Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan raja dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel asli, keturunan Abraham, Ishak, Yakub jasmani. Itu. Jadi yang layak dalam perjanjian lama sebenarnya yang layak menjadi imam dan raja hanya bangsa Israel asli, keturunan Abraham, Ishak, Yakub secara jasmani. Ya, di Timur Tengah itu saudara ya. Bangsa kafir tidak boleh menjadi imam raja, tidak layak dan tidak boleh menjadi imam dan raja. Tapi dalam perjanjian baru, nah ini Tuhan membuka jalur kemurahan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, suci, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi secara jalur keturunan, bangsa kafir tidak boleh, tidak layak menjadi imam dan raja. Tetapi secara keturunan, jalur keturunan bangsa kafir tidak boleh, tidak layak menjadi imam dan raja. Tetapi Tuhan membuka lewat jalur belas kasih,
ayat 10, tidak dikasihani sekarang boleh belas kasih. Lewat jalur belas kasihan kemurahan Tuhan. Saudara, seharga darah Yesus. Itu jalur penebusan. Itu saudara, jalur saudara, lewat jalur kemurahan, jalur belas kasih kemurahan Tuhan, lewat jalur darah Yesus, jalur penebusan, sehingga bangsa kafir boleh menjadi imam dan raja. Bangsa kafir boleh menjadi imam dan raja. Saudara, nah semoga kita bisa mengerti ini saudara. Jadi bangsa kafir bisa menjadi imam dan raja. Saudara, nah, mengapa kita harus menjadi imam raja? Pertanyaannya, tadi siapa yang boleh jadi imam raja? Mengapa kita harus menjadi imam dan raja? 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani tubuh Kristus, bagi suatu imamat kudus, imamat rajani, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi supaya kita menjadi imam dan raja, supaya kita dipakai dalam pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Nah, berarti kita tidak bisa dipakai oleh Babel, mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan, kenajisan dan kepahitan. Tidak bisa dipakai Babel, pilih salah satu. Kalau tidak menjadi imam dan raja dipakai Babel, jahat, najis dan pahit. Tapi kalau menjadi imam raja dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan tolong kita semuanya. Ini tadinya hanya bangsa Israel, imam raja, tapi lewat perjanjian baru, jalur darah Yesus, kemurahan Tuhan, penebusan, maka bangsa kafir bisa menjadi imam raja. Nah ini proses atau bagaimana proses bangsa kafir bisa menjadi imam dan raja. Bangsa kafir itu batu hitam itu yang tenggelam di tempat yang kotor, bisa jadi batu hidup. Imam dan raja itu batu hidup, batu kotor, batu keras, batu kotor hitam bisa menjadi batu hidup. Prosesnya bagaimana? Kejadian 28 ayat 18 sampai 22. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-18 sampai 22. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bet-El, rumah Allah. Dahulu nama kota itu Luz. Ya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, itu. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, ini, saudara. Jadi ini Tuhan akan tolong kita semuanya. Saudara, keesokan harinya Yakub mengambil batu dan mendirikan itu menjadi tugu dengan menuang minyak. Nah, itu saudara. Jadi batu keras menjadi batu hidup, imam dan raja. Prosesnya bagaimana? Batu harus ditetesi minyak Roh Kudus itu. Batu harus dituangi minyak Roh Kudus. Nah, itu. Jadi batu harus dituangi minyak Roh Kudus baru bisa menjadi batu hidup. Prosesnya ya mulai dari iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itu bagaimana batu keras ini bisa diurapi Roh Kudus, bisa dipenuhi Roh Kudus. Ya mulai prosesnya kita harus beriman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Lewat
mendengar firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus. Nah, itu ya, iman, pintu gerbang. Kalau tabernakel itu pintu gerbang. Kemudian bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, mati terhadap dosa-dosa, mezbah korban bakaran. Nah, kemudian kolam pembasuhan, kemudian baptisan air, kolam pembasuhan, baru ada baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan air, kolam pembasuhan, baptisan air yaitu orang yang sudah percaya, bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus, sehingga bangkit dari kuburan air, keluar dari air bersama Yesus, maka dia mendapatkan hidup baru, hidup surga, yaitu baptisan Roh Kudus, pintu kemah. Tadi kolam pembasuhan, baptisan air, kemudian baptisan Roh Kudus, pintu kemah. Saudara, itu kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh, batu keras yang mestinya tenggelam di dalam dosa, sudah percaya Yesus, bertobat, berhenti berbuat dosa, kemudian ditenggelamkan dalam air baptisan. Baptisan air, dia muncul sebagai batu hidup, orang yang diurapi Roh Kudus, yaitu hidup dalam kebenaran dan kesucian. Roh Kudus itu roh kebenaran, Roh Kudus itu roh suci. Hidup dalam kebenaran dan kesucian, itu batu hidup. Imam-imam dan raja-raja keturunan Abraham secara rohani, imam dan raja. Nah, ini bangsa kafir bisa menjadi imam raja. Dinubuatkan oleh Yakub, batu dituangi minyak menjadi tugu bait Allah, menjadi batu hidup. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, hidup dalam kebenaran, kesucian, batu hidup, imam raja, senjata kebenaran, menjadi senjata kebenaran. Nah, itu yang dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Senjata kebenaran, imam-imam dan raja-raja yang setia dan benar, yang dipakai Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus, hujan air, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu saudara, Tuhan tolong. Maka urusan sandang, pangan, papan, urusan Tuhan itu ada semua. Keluaran 28 ayat 20 mulai, jika Allah menyertai, melindungi aku, ya, di jalan yang kutempuh, memberi roti, pakaian, rumah. Nah, itu saudara, itu jadi sandang, pangan, papan terjamin semuanya. Juga perlindungan, pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan secara ajaib meliputi sandang, pangan, papan. Ada semua. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Buktinya, bukti kita dipelihara oleh Tuhan, pengakuan bahwa kita sudah dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, perpuluhan. Aku akan memberikan 1/10. Perpuluhan itu bukan minta, bukan pengakuan. Kalau minta itu namanya judi. Bayar 1/10 dapat 10 kali. Judi. Nah, itu bayar 1 dapat 10 kali kata. Itu judi. Tapi perpuluhan itu pengakuan bahwa saya sudah dipelihara oleh Tuhan. Dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Ini Tuhan tolong kita semua. Bukti bahwa saya hidup dari Tuhan. Saya hidup dari Tuhan. Sampai hidup kekal. Hidup dari Tuhan di dunia sampai hidup kekal selama-lamanya. Nah, inilah nomor 1. Hidup seperti Yesus hidup. Yesus itu imam besar. Raja segala raja. Jadi kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Yang kedua, Ibrani 7 ayat 26. Ibrani 7 ayat 26. Ibrani 7 ayat yang ke-26. Sebab imam besar yang demikianlah kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Jadi yang kedua, hidup seperti Yesus hidup sama dengan meneladan kepada Yesus sebagai imam besar
yang suci, tadi turun, suci, ya saleh beribadah, ya tanpa salah sampai tanpa noda. Nah, itu imam besar yang saleh, suci, beribadah, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa. Nah, itu yang kita teladan. Imam besar yang saleh, yang suci, beribadah, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa. Nah, ini hidup kita hari-hari ini. Ya, meneladan pada Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Jadi seorang imam harus selalu berada di dalam proses penyucian. Bagaimana bisa hidup suci, saleh beribadah, saleh suci, saleh beribadah, saudara, juga tanpa noda, ya selalu dalam proses penyucian, selalu dalam proses penyucian. Ya, nah, ini di mana kita bisa disucikan? Ruangan suci. Nah, tadi halaman, itu halaman tadi, batu menjadi batu hidup, halaman. Nah, pintu gerbang, mezbah bakaran, kemudian kolam basuhan dan pintu kemah. Itu imam dan raja. Sekarang kedua, nah, di mana imam dan raja bisa menjadi suci, menjadi tanpa noda, harus selalu disucikan. Di mana itu? Ruangan suci. Ruangan suci. Ya, di ruangan suci. Imamat pasal 21 ayat 10 sampai 12. Ini penyucian di ruangan suci. Imamat 21 ayat 10. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayah atau ibunya. Janganlah ia keluar, imam tidak boleh keluar dari tempat kudus, ruangan suci, supaya jangan dilanggarnya kekudusan. Selalu suci, tidak melanggar kesucian, selalu suci, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa dia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Itu ya. Jadi ini seorang imam harus selalu dalam proses penyucian. Di mana? Di ruangan suci. Ruangan suci itu ketekunan dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, itu ya, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Yaitu pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam urapan dan karunia Roh Kudus. Dalam urapan dan karunia Roh Kudus. Nah, kalau ditekuni ini, karunia Roh Kudus akan menjadi mahkota 12 bintang. Akan menjadi mahkota 12 bintang. Ya, itu kalau ditekuni. Sempurna, karunia yang sempurna, mahkota 12 bintang. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran benar dan korban Kristus. Nah, ini kebaktian pendalaman Alkitab ini ya. Ini kita bersekutu dengan firman pengajaran korban Kristus. Nah, itu mendarah daging dalam hidup kita sehingga terjadi kelepasan dari dosa, penebusan dari dosa. Begitu firman masuk, dosa keluar. Firman mendarah daging, dosa keluar, dosa keluar. Nah, itu firman dipraktekkan, firman didengar, dipraktekkan, nah, masuk dalam hidup kita, mendarah daging, dosa keluar. Terjadi penebusan, penyucian, penebusan, penyucian sampai saudara, nah, itu saudara. Jadi terjadi penebusan sampai menjadi bulan. Kalau tekun dalam penebusan, penyucian sampai tidak ada dosa lagi, bulan di bawah kaki mempelai. Sampai menjadi terang bulan di bawah kaki mempelai. Kemudian mezbah dupa emas yang ketiga, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan, kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Nah, jika kasih Allah ini kita tekuni,
akan menjadi matahari yang bersinar, selubung matahari, selubung matahari. Nah inilah saudaraku tempat penyucian, itulah di ruangan suci, kandang penggembalaan, itu tempat penyucian, ya, kandang penggembalaan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, maka kita punya tubuh jiwa roh. Tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Sehingga kita mengalami pembersihan terus. Penyucian terus menerus. Kita mengalami penyucian terus menerus. Nah, sampai sempurna. Sampai tak bernoda, tak bercacat celah. Apa yang disucikan? Ayat 10, Imamat 21, ayat yang ke-10. Imam yang terbesar dari saudaranya yang sudah menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Penyucian rambut dan pakaian. Penyucian rambut dan pakaian. Ya, itu. Nah, ini pakaian, sholat tingkah laku. Itu harus benar dan suci. Pakaian jasmani ini ya bukan harus mahal, harus bersih. Tidak bau, ya, bersih. Nah, itu pantas ke gereja, jangan pakai pakaian ke kolam renang, ya tidak cocok. Ya, pantas. Nah, itu rapi, ya, bersih, pantas, rapi. Itu pakaian. Tapi pakaian secara rohani, sholat tingkah laku yang benar, suci. Nah, itu penyucian rambut. Nah ini rambut saya ini sudah tidak boleh nih sebenarnya. Tapi karena keadaan ini masih, nanti saya minggu depan baru bisa potong ya. Sudah turun omikronnya. Ya. Nah itu. Ya. Jadi sudah potong harus. Jadi rapi juga. Rambut bersih, pantas, rapi juga. Ya, tapi rambut secara rohani, angan-angan pikiran, ya, angan-angan pikiran, hati pikiran, itu angan-angan atau hati pikiran, angan-angan, ya itu hati pikiran kita, angan-angan hati pikiran kita, saja. Nah itu Tuhan tolong kita disucikan dari itu, keinginan jahat, keinginan najis, keinginan pahit, nah, itu saja, sucikan semuanya. Nah, disucikan semua. Tidak ada yang jahat lagi, keinginan akan uang, kikir serakah menjadi memberi. Kemudian tidak ada yang najis lagi, tidak ada yang pahit, iri, dendam, jadi damai sejahtera. Nah, itu penyucian. Angan-angan pikiran. Kemudian jangan, tadi ayat yang ke-11, ya, jangan mencabik pakaiannya, mode pakaian hati-hati juga ya, tadi belum, mode pakaian jangan mencabik. Nah itu jangan mencabik pakaian, jangan pakaian itu untuk menutupi daging, bukan untuk mempertontonkan daging ya, jangan dicabik-cabik ya, itu pakaian yang sopan, pantas. Nah, itu pakaian wanita ini ya, jangan dicabik-cabik ya, Tuhan tolong kita semua. Kemudian jangan dekat dengan mayat, jangan dekat dengan mayat, pergaulan yang membawa maut, jangan dekat dengan mayat, pergaulan yang ya, pergaulan yang membawa maut, baik pergaulan dunia, dunia nyata, dunia maya sekarang, jangan ikut-ikut, dunia nyata, dunia maya, pergaulan, hati-hati, yang membawa maut, yang membuat rohani mati jangan. Yang membuat berbuat dosa, pandangan apa jangan. Ya, Tuhan tolong, dunia nyata, dunia maya. Pergaulan-pergaulan yang baik saja, yang berkenan kepada Tuhan, yang suci dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk pergaulan rohani, fellowship, hati-hati. Ya, jangan fellowship dengan sulur-suluran liar itu, labu liar, sulur-suluran liar, ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat. Nah, jangan sampai hanya mengutamakan yang jasmani terus, kemakmuran, hiburan, ketawa-ketawa, hanya itu terus, saudara, yang dibicarakan. Nah, jangan sampai. Tapi fellowship yang benar
berdasarkan firman pengajaran yang benar. Pokok anggur yang benar pasti berbuah. Pasti berbuah. Itu. Kalau sulur-suluran liar, labu liar, wah mati, pasti mati. Tapi kalau pokok anggur yang benar, firman pengajaran benar pasti berbuah. Bukan cuma hidup, pasti berbuah. Nah itu saja, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian ayat 13, 14, ya, Imamat 21, ini masih penyucian, saja. Imamat 21, 13, 14. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal, jangan diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya. Ya, itu saja. Terus, ya, sudah, ya 14, ya, ya supaya ia tidak melanggar, ya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Nah ini, jadi penyucian nikah rumah tangga, awal pernikahan, masa pacaran, ya, tunangan. Hati-hati, bukan untuk testing, bukan untuk apa, masa pacaran, ya, uji coba, bukan untuk ya macam-macam lah, banyak alasan lah. Ya cocok-cocokan, kalau tidak cocok tidak usah, jangan, kalau tidak cocok jangan ditanya. Lain dengan dunia tanya dulu, dicocokkan, tidak cocok, buyar. Bukan begitu penyucian. Penyucian cocok dulu baru ditanya kepada dia, kepada orang tua. Nah itu harus. Kepada orang tua, kepada dia. Nah itu. Terbalik kalau dia dulu, orang tua dulu baru kepada dia. Nah itu ditanya. Sudah ditanya. Nah itu permulaan nikah. Perjalanan nikah, sesudah menikah, masuk dalam nikah, harus diteguhkan, diberkati oleh seorang hamba Tuhan, gembala. Syaratnya kesucian, sejodoh, sepadan, satu iman, satu baptisan, semuanya itu syarat. Kemudian sampai akhir nikah, sampai masuk kesempurnaan perjamuan kawin anak domba. Nah itu perjalanan nikah, suami mengasihi, istri tunduk, anak taat. Nah itu nikah yang benar, suci, satu, sempurna. Ya, ini penyucian. Dan perawan, penyucian sampai ke perawanan. Itu penyucian dari ajaran-ajaran palsu. Nah, itu. Wahyu 14 ayat yang keempat. Wahyu 14 ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni seperti perawan. Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba kemana. Anak domba itu kemana saja ia pergi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah, bagi anak domba. Jadi penyucian sampai menjadi perawan artinya bebas dari perempuan-perempuan yang menguasai gereja akhir zaman. Itulah perempuan Babel, perempuan Isabel. Nah, itu saja, perempuan Babel dan perempuan Isabel. Babel itu kemakmuran, hiburan tanpa penyucian. Isabel itu wanita mengajar, memerintah laki-laki. Itu Isabel. Nah itu tidak boleh lagi. Itu baru perawan. Itu keperawanan. Tidak digagai perempuan-perempuan dua. Nah itu. Nah, kalau kita sudah disucikan dalam kandang penggembalaan, ya, dalam kandang penggembalaan, kita sudah mengalami penyucian yang terus-menerus, maka kita diurapi Roh Kudus, tidak pernah kering. Kita diurapi Roh Kudus, minyak urapan ada di atas kepalanya itu tadi Imamat 21:12. Kita diurapi Roh Kudus, tidak pernah kering, tidak pernah mati rohani, dan kita dikhususkan. Kamu telah dikhususkan menjadi biji mata Tuhan sendiri. Dikhususkan menjadi biji mata Tuhan sendiri. Jantung hati Tuhan. Sampai sempurna seperti Tuhan. Wahyu 12 ayat 1, Wahyu 12 ayat yang ke-14. Wahyu 12 ayat 1, Wahyu 12 ayat 14. Ya.
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota 12 bintang di atas kepala. Itu tadi ketekunan dalam 3 macam ibadah. Ya, ini hasilnya, ini biji mata Tuhan kita, saudara, menjadi perempuan dengan matahari bulan bintang. Ini adalah, saudaraku, kehidupan sempurna, mempelai wanita yang sempurna seperti Yesus. Apa yang terjadi? 12 ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3,5 tahun. Kepada biji mata Tuhan, kepada mempelai Tuhan diberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Itu, saudara, 2 sayap burung nasar yang besar untuk melintasi badai hidup di dunia ini. Melintasi badai hidup di dunia ini. Saudara, untuk, saudara, melintasi badai hidup, menyelesaikan masalah-masalah di dunia, membuat laut teduh, damai, sejahtera, enak dan ringan. Jalan kaki bagaikan naik sayap burung Raja Wali. Itu Israel di padang gurun. Kita naik juga sayap Raja Wali. Enak dan ringan hidup itu. Laut bergelora naik, laut bergelora tambah naik. Nah, itu bebas dari segala pencobaan di dunia. Saudara, dan untuk menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata ular yang berkuasa, antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ah, Tuhan tolong kita semua. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang, ini hidup seperti Yesus hidup. Kita lihat dia adalah Mesias, Raja, Imam besar, Raja, segala Raja. Saudara, ayo kita jadi imam dan raja. Nomor 1, batu menjadi batu hidup. Saudara, yang kedua, meneladani Yesus yang suci, suci, saleh, beribadah, tidak bernoda, tidak bercela. Nah ini, sampai Wahyu 12 ayat 1 kita melintasi badai hidup, kita disingkirkan ke padang gurun selama 3,5. Dipelihara lewat firman pengajaran dan perjamuan suci. Kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci sangat penting, sangat penting. Saudara, ayo bersaksi kepada yang lain, bersaksi. Saudara, Tuhan tolong. Yang ketiga, saudara, itu mengalami pelayanan imam besar. Kalau sudah jadi imam dan raja, dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, kita meneladani imam besar yang suci, kita imam dan raja yang suci sempurna, maka yang ketiga kita mengalami pelayanan imam besar, ruangan maha suci. Nah, kita mengalami pelayanan Yesus sebagai imam besar, raja segala raja, ruangan masuk. Pelayanan apa? Pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian. Ya, pelayanan pendamaian. Dalam imamat itu saja, imam besar Harun 1 tahun 1 kali masuk ruangan maha suci. Imam besar Harun 1 tahun 1 kali masuk ruangan suci, membawa darah binatang dan membawa dupa, darah binatang dan dupa. Nah, dan memercikkan 2 kali 7 percikan darah. 2 kali 7 percikan darah. 7 kali di atas tabut perjanjian. Di atas tabut, coba gambarnya. 7 kali di atas tabut perjanjian. Saja, ya, tidak bisa lebih besar ya. 7 kali di atas tabut perjanjian. Itu sengsara yang dialami Yesus. Percikan darah, sengsara tanpa dosa yang dialami Yesus. Kemudian 7 kali di depan tabut perjanjian. Itu sengsara yang harus kita tanggung, ya, sengsara yang harus kita tanggung karena Yesus atau bersama Yesus atau karena Yesus. Sehingga terjadi begitu ada 2 kali 7 percikan darah, terjadi Shekinah glory, terjadi Shekinah glory. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, mari
Ya, sekarang perjanjian baru ini praktek mengalami percikan darah. Nah, pertama, berdamai dengan Tuhan, dengan sesama. Selesaikan dosa, berdamai dengan Tuhan sama. Saling mengaku dosa kepada Tuhan, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Mengaku dosa, saling mengaku kepada sesama, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Nah, itu percikan darah praktek sekarang. Berdamai dengan Tuhan, dengan sesama. Kalau dengan Tuhan hanya minta ampun, ya, mengaku dosa. Kalau dengan sesama mengaku dan mengampuni juga. Itu. Kemudian kedua, mengalami percikan darah prakteknya mengalami sengsara daging sampai perobekan daging sampai mengalami pembaharuan Shekinah Glory. Sengsara daging, perobekan daging untuk mengalami pembaharuan dari manusia daging ya menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, itu hidupnya seperti Yesus, maka keubahannya seperti Yesus. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan seterusnya. Ini, jadi pembaharuan sengsara daging, sengsara daging karena Yesus, sengsara daging, perobekan daging untuk mengalami pembaharuan hidup Shekinah Glory. Yang pertama lemah lembut. Lemah lembut, ya itu tadi 1 Petrus 3, lemah lembut. Ya, perhiasan kita bukan yang jasmani tapi manusia rohani, roh yang lemah lembut. Ya itu kemampuan menerima firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini kemampuan untuk menerima firman pengajaran yang benar, yang keras seperti bunyi sangkakala, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Lemah lembut, kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Ini saling mengaku, saling mengampuni, lemah lembut. Ya itu. Kemudian tentram, pendiam, itu saja. Tidak banyak komentar. Ini sifatnya mempelai wanita, seperti Yesus mempelai pria. Sifatnya istri seperti suami, sifatnya istri, lemah lembut, kemudian tentram, pendiam, tidak berkomentar negatif, itu pendiam, tidak banyak komentar yang negatif. Nah, itu saudara, tidak banyak berkomentar apalagi yang negatif, begitu, apalagi yang negatif, banyak koreksi diri. Banyak koreksi diri lewat ketajaman pedang firman, lewat bunyi sangkakala. Koreksi diri. Nah, pedang firman menusuk apa, bunyi sangkakala menunjukkan apa. Nah, itu kita koreksi diri. Kalau salah ya minta ampun, tinggalkan itu semua. Ya, koreksi diri. Kemudian penurut, tunduk. Penurut itu tunduk. Perempuan tunduk pada laki-laki, pada suami. Tidak mengajar, tidak memerintah laki-laki, itu tunduk. Tunduk itu penurut, penurut sama dengan tunduk. Ya, tunduk itu juga tidak mengajar dan tidak memerintah laki-laki. Ya, itu penundukan seorang istri. Ya, nah, kalau kita sudah mengalami, di dalam pelayanan imam besar,
saudara, kita mengalami percikan darah, kita mengalami pembaruan hidup. Nah, ini maka kita mengalami juga doa penyautan imam besar. Tadi ada darah, ada dupa. Kita mengalami doa penyautan imam besar. Nah, itu saja. Jadi mengalami percikan darah dan mengalami doa penyautan. Percikan darah untuk pendamaian, pembaharuan, tapi doa penyautan ini untuk pengangkatan yang sudah jatuh. Nah, itu doa penyautan, itu doa pengangkatan yang sudah jatuh, yang sudah tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Nah, itu ada doa penyautan. Tuhan tolong kita semua. Jadi percikan darah ditambah doa penyautan sama dengan uluran tangan imam besar. Uluran dua tangan imam besar, ya, dari surga kepada kita semua. Uluran tangan imam besar, saudara, dari surga kepada kita semuanya. Hasilnya, pertama, Ibrani 2 ayat 16 sampai 18. Ibrani 2 ayat 16 sampai 18. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang kasihani. Malaikat kuat, penurut. Nah, kalau jatuh jadi setan. Kalau manusia lemah. Nah, ini yang perlu ditolong. Keturunan Abraham. Baik kafir, baik Israel. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudara. Yesus harus sama dengan kita. Menjadi manusia. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Untuk mendamaikan, belas kasih setia, uluran tangan setia dan belas kasih Tuhan untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, mendamaikan dosa, menyelesaikan dosa, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai, dapat menolong mereka yang dicobai, bisa menolong, tidak ada batasannya. Tidak terbatas oleh apapun. Istilah dapat menolong itu bukan kamu bisa ini, oh enggak bisa, saya bukan itu bagiannya, bukan. Dapat itu semuanya bisa. Sampai yang mustahil pun bisa. Nah itu. Jadi hasil pertama, tangan imam besar yang setia berbelas kasih, sanggup untuk mendamaikan dosa, menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Sehingga kita merasakan damai sejahtera, enak dan ringan. Ya, itu. Dan tangan setia dan berbelas kasih imam besar sanggup menyelesaikan tepat waktu. Di Ibrani 4, pada waktunya, tepat waktu. Dapat dan tepat waktu. Dapat tangan yang setia dan berbelas kasih dari imam besar. Dapat dan tepat waktu menolong kita. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil dalam kehidupan kita semua. Kalau dosa selesai, maka masalah selesai. Dosa selesai, masalah selesai semua. Ya, Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. 1 Tesalonika 5 23 sampai 24. Semoga Allah damai sejahtera, Yesus imam besar, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara ya sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga menggenapinya. Tangan yang setia dan menggenapi janjinya sanggup untuk ya, memelihara tubuh jiwa roh kita, jasmani rohani kita di tengah ketandusan, kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi 3,5. Jasmani rohani, roh tubuh jiwa roh, lahir batin, jasmani rohani. Jasmani dilindungi, dipelihara, memelihara, dipelihara yang jasmani di tengah kesulitan, makan, sandang, pangan semua dipelihara. Yang rohani juga dipelihara, tetap hidup benar, hidup suci di tengah, saudara, dosa-dosa, puncak dosa. Dunia nyata, dunia maya, menggoda kita. Ayo kita tetap hidup benar, hidup suci. Ya,
Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Kemudian juga saudara, untuk saudara, membaharui kita semuanya sampai sempurna. Tangan imam besar saudara, yang setia menggenapi janjinya, sanggup untuk membaharui kita semua. Dari manusia daging menjadi manusia rohani, manusia sempurna, tak bercacat celah seperti Yesus. Mulai dari apa? Saudara, mulai dari apa? Nah, kesempurnaan itu mulai dengan tidak ada dusta. Tidak ada dusta, jujur, berkata benar, baik, jujur. Jujur soal pengajaran yang benar, jujur dalam segala, jujur dalam mengaku dosa. Kalau sudah jujur dalam pengajaran yang benar, kalau benar, tidak benar, tidak mau. Jangan lihat orang, lihat ini, bukan pengajarannya. Kalau sudah jujur soal pengajaran, pasti jujur soal dosa. Pasti mengaku segala dosa-dosa. Jujur soal dosa. Itu, jujur soal dosa-dosa. Nah, Tuhan tolong kita semua. Jujur. Ya, itu saudara. Itu permulaan saudara, kesempurnaan Yerusalem baru. Itu jujur. Nah, di Wahyu pasal yang ke-21 itu kota Yerusalem baru, saudara, saya tambahi Wahyu 21 ayat yang ke-11 ya. Kota itu penuh kemuliaan Allah, cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Jernih seperti kristal, transparan, jujur. Jernih seperti kristal. Itu saudara, percaya. Iman yang tulus ikhlas. Percaya, jujur dan percaya. Jujur dan percaya. Itu dua tangan yang diulurkan kepada Tuhan. Rumah doa. Jujur dan percaya. Saudara, oh Tuhan akan tolong kita semua. Jujur dan percaya. Pintu-pintu akan terbuka bagi kita semua. Jujur dan percaya. Nah, itu seorang penjahat di sebelah Yesus, ya, yang satu orang mencela dia sampai mati, binasa. Tapi yang teman, jangan begitu. Dia tidak bersalah, kita yang bersalah. Jujur dan percaya. Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, imam besar raja, ingatlah aku. Nah, ini membuka pintu surga, pintu Firdaus terbuka, pintu surga terbuka. Segala pintu di dunia pasti dibukakan oleh Tuhan. Nah, itu jujur dan percaya. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Ya, Lukas 23. Tapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Ya, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepada sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Jujur dan percaya. Pintu-pintu terbuka bagi kita. Pintu Firdaus terbuka. Pintu di dunia juga terbuka bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Pintu apa saja yang kita butuhkan? Seperti Raja Daud, saudara. Oh, pintu apa saja? Dia jujur, dia percaya selalu kepada Tuhan, taat selalu kepada Tuhan. Pintu saja. Pintu apa saja? Pengangkatan dengan Betseba, ada pintu pengangkatan. Saudara, pintu keberhasilan dia jadi raja. Saudara, dari gembala yang 2-3 ekor domba jadi gembala. Pintu pengangkatan dia jadi raja, saudara. Pintu pengangkatan dia jadi raja, ada semua. Pintu kemenangan, Daud lawan Goliat sudah jelas kalah, tapi bisa menang. Ada pintu-pintu terbuka bagi kita semua. Pintu kesembuhan, pintu apa saja ada terbuka bagi kita. Sampai pintu Firdaus benar-benar terbuka. Jika Yesus datang kedua kali, maka kita diubahkan sempurna seperti dia untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Pintu perjamuan kawin anak domba terbuka, pintu Firdaus terbuka, pintu Yerusalem baru terbuka. Hukuman tidak ada lagi, tidak ada penghakiman,
tidak ada hukuman bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima perjamuan suci. Saudara, bila kau yang membuka pintu, segala perkaraku ku serahkan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala perkaraku, 86, ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dengan sekali lagi. Apa yang masih tertutup, biar kita datang kepada imam besar, kepala agung. Yang masih terpuruk, tenggelam, diangkat. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan, serahkan yang mustahil, yang tidak bisa lagi, serahkan Tuhan. Berdoa semua, menyembah Dia, serahkan semua kepada Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang bisa membuka pintu Firdaus Tuhan. Engkau membuka pintu di dunia bagi kami. Pintu pengangkatan, pintu kesembuhan, pintu pertolongan, pintu pemeliharaan, pintu keberhasilan, apa saja di dunia. Oh haleluya, pintu penyucian Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami serahkan semua kepadamu. Engkau baik bagi kami, Engkau tolong kami semua. Haleluya, haleluya. Ulurkan tanganmu Tuhan, tangan belas kasih, setia berbelas kasih, setia menggenapi janji Tuhan. Haleluya. Ulurkan kepada kami, mujizat pasti terjadi, pembaruan hidup, pertolongan terjadi sampai kesempurnaan. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci Tuhan. Roti yang ada di hadapan kami masing-masing di tempat masing-masing sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang ada di hadapan kami dimanapun kami berada sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib. Di dalamnya ada uluran tangan setia berbelas kasih, setia menggenapi janji, tidak pernah lupa, tidak pernah tinggalkan kami Tuhan, tidak pernah menipu kami Tuhan. Oh, sanggup melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami semua. Terima kasih, sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan lagi bila kau
yang membuka pintu perjamuan suci akan dibagikan. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada. Kita bangkit berdiri bersama-sama dengan U. Letakkan di dada dengan U. Rendahkan Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Percayalah lewat perjamuan suci ini ada tangan setia berbelas kasih. Belas kasih yang tidak bisa dibatasi apapun. Setia menggenapi janji. Tidak pernah menipu kita semua untuk membuka pintu, untuk menolong, untuk melakukan apa saja bagi kita. Sampai membuka pintu Firdaus, pintu surga bagi kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu uluran tangan setia dan berbelas kasih, setia menggenapi janji, tidak pernah menipu kita. Saudara bisa melakukan apa saja bagi kita. Namun sampai menyempurnakan dia. Namun jika ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba, jika tidak bisa letakkan di dada, semuanya Tuhan akan tolong kita semuanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, Imam besar Raja segala raja. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai, sampai di Firdaus, sampai di Yerusalem baru kekal selamanya. Angkat dua tangan ke atas, ingatlah saudara kita, suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, sesama anggota semuanya. Kita saling mendoakan supaya tidak ada yang ketinggalan jika dia datang kembali kedua kali. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawaka, oh haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami menyembah Engkau, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, keluarga kami, oh setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih sidang jemaat semua, Tuhan tolong turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami, tetapkan perjamuan suci di dalam kami Tuhan. Menjadi uluran tangan Tuhan memeluk kami sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat GSJPDI Ebenezer di Mojokerto. Tuhan memberkati
dengan berkat-berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana firdaus, suasana surga, ada ucapan syukur, ada kesaksian-kesaksian yang hidup selalu. Pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan, balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name.